Berbanggalah Anda teman-teman semuanya yang ingin bekerja di dunia broadcasting, ingin bekerja di dunia siaran ya, ingin bekerja di dunia TV. Hari ini semua fasilitas itu sudah ada dan lengkap dan tidak ada kesulitan ya, karena semuanya serba digital ya. Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Ruslin, entertainer Deso. Saat ini saya berada di antara kaset. Ini adalah kaset pita ya, kaset pita zaman dulu di era jadul, di era 90-an ke bawah ya. Saya nggak tahu ini ceritanya gimana kok moro-moro ada kaset di sini ya. Ini menginspirasi saya hari ini untuk membuat video untuk Anda. Jadi ini adalah merupakan bagian dari sarana ketika teman-teman dulu itu siaran kawan-kawan ya. Sobat YouTube, saya tunjukkan kepada Anda, setiap kaset yang dimiliki oleh radio pasti ada tulisannya ya, seperti ini ya dulu. Jadi di setiap kaset itu dikasih tulisan iki, misalkan lagu pop terbaru gitu ya, lagu new entry gitu, nomor 1 ini albumnya siapa, kemudian lagu-lagunya itu apa, itu ada database khusus yang disiapkan atau yang dianukan di radio itu seperti itu. Jadi fungsinya untuk memudahkan pencaharian ya, memudahkan pencarian goleki lagu. Misalnya lagune nek saiki ya lagunya Afgan, judulnya ini gitu, nomor berapa, set A, set B kan gitu, nek zamannya kaset lu, set-setan ya, set A, set B ya. Zaman dulu seperti itu. Oke. Pokoknya enggak tahu kenapa hari ini saya ingin menceritakan tentang hal ini karena ini bagian dari sejarah saya ya. Saya bekerja di dunia radio itu tahun 97 ya, 97 sampai di awal 99. Baru saya keluar dari dunia siaran, kemudian masuk siaran lagi di tahun 2001 sampai dengan 2018 saya ditarik ke kantor lagi ya. Jadi kalau kita ngomongin dunia siaran dulu dengan sekarang sudah pasti beda ya. Kalau sekarang itu sudah memakai digital, komputer, banyak fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita itu untuk siaran. Tapi kalau dulu untuk muter lagu saja, nyambut gawe ini sorot banget ya. Kayak gini goleki lagu kayak gini. Kalau sekarang penyiar datang ya, misalkan siaran gitu, kita nggak usah nyiapin materi lagu ya. Kalau dulu kudu goleki dhisik, minim setengah jam ya, minim setengah jam siaran, nggak cukup kalau setengah jam. 1 jam sebelum siaran penyiar sudah harus datang ya. Waktu saya siaran pertama kali di Mojokerto ini tahun 97 itu di RKPD Kabupaten Mojokerto, yang nama udaranya waktu itu bukan RKPD, sudah berubah menjadi Suara Mojokerto, AM 756 Suara Mojokerto. Jinglenya kayak gini, AM 756 Suara Mojokerto. Itu jinglenya ya. Saya rekam dengan suara saya bersama dengan manajer saya. Waktu itu rekamannya di tempatnya Pak Bowo ya, Pak Bowo Ludruk Barubuti itu ya, yang ada di Jalan Punala. Karena hanya di situ dulu itu fasilitas peralatan recording yang di Mojokerto ini yang kualitas audionya itu, kualitas recordingnya itu standar studio. Jadi kita record di sana waktu itu. Begitupun juga ketika saya di Gema FM, di awal-awal saya masuk di Gema FM, banyak jingle ya juga yang sudah saya buat. Kalau jingle di Gema FM, Gema FM itu apa ya? Saya lupa. Pokoknya banyak sekali produk-produk jingle yang sudah saya peruntukkan untuk Gema FM juga waktu itu. Oke, kita kembali lagi ke kaset ya. This is kaset pita. Teman-teman dulu siaran itu memakai kaset pita. 1 jam sebelum siaran yang dilakukan teman-teman penyiar dulu di era 90 ke bawah ya, itu adalah pertama kali dia datang iku goleki surat ya, surat
kemudian kartu pos itu yang dicari. Setelah itu baru dicek dari sekian yang sudah terverifikasi, itu baru kok jaluk lagune sopo. Kemudian kita mencari lagunya. Makanya saya bilang agak sulit ya. Siaran waktu itu masih nggak bagi ini untuk menempatkan kaset itu yang nggak bagi kayak gini. Nah, seperti itu. Misalkan nih ya, misalkan lagunya Alda yang judulnya ini gitu ya. Itu berada di kaset nomor sekian, set A nomor sekian ya. Kemudian lagunya Mirnawati Dewi misalkan, lagu yang berjudul Tenda Biru itu berada di set B nomor 4. Nah, seperti itu. Jadi kita ukrek ngelei, kita putar play set B habis, kita pulang, kita putar lagi, digelei, oh ini sudah pas belum, tak, oh belum. Jadi penyiar betul-betul peka waktu itu, telinganya harus peka banget dan harus tahu lagunya ya. Jadi itu ya, kalau nggak dilakukan 1 jam sebelum siaran ya pasti akan gendadapan yang terjadi. Itu sih, maka kaset ini menjadi bagian dari sejarah, proses dan juga perjalanan kehidupan saya di dunia siaran waktu itu yang menghantarkan saya sampai dengan saat sekarang. Asik. Pokoknya jangan biar ini asik bro, jangan biar itu. Nah, kalau terkait dengan diskotik musiknya Gema FM itu kebetulan yang mengelola saya ya, dari awal yang mengelola saya. Untuk daftar keseluruhan kaset yang Anda lihat saat ini adalah tulisan-tulisan saya dulu ya, meneruskan dari sebelumnya karena harus saya update ulang untuk database-nya. Tak kasih nomor sekian sampai sekian, untuk dangdut sekian sampai sekian, untuk pop baru sekian sampai sekian, untuk lagu-lagu Jawa nomor sekian sampai sekian, itu semuanya ada di database-nya. Dan kebetulan itu saya yang mengambil peran waktu itu karena saya di bagian produksi dan sekaligus di diskotik musiknya Gema FM ya. Baru pada era 2005 itu kayaknya sih ya sekitar 2005 lah ya, kita itu beralih dari, kan pertama kan tip ya, tip itu kalau kita siaran itu di samping kiri itu ada 3, di samping kanan itu ada 2. Jadi tugas penyiar itu kendalikan set tip 1 misalkan ya untuk jingle, tip 2 untuk iklan gitu ya, tip 3 untuk lagu, atau di sebelah kanan tip 1 untuk lagu, tip 2 untuk lagu, yang di sini untuk jingle dan iklan ya. Waktu itu seperti itu. Soro bro, biar niku siaran niku ya. Tapi kami menjalaninya dengan nikmat karena waktu itu di era 90-an ke bawah sebelum reformasi itu aura menjadi seorang penyiar itu masih berasa artis ya. Jadi ketika kita kemanapun dimanapun, sangat luar biasa. Kus kayak artis kayak gitu ya. Zaman semono tapi ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari sejarahnya Ruslin. Saya berdoa mudah-mudahan saja. Oh iya, belum saya lanjutkan tadi. Di 2005 ketika peralihan komputer ya, ketika kantor sudah memanfaatkan fasilitas komputer, termasuk Gema FM pada saat itu, dari seluruh kaset yang kita miliki, nggak hanya ini loh bro ya, ini pokoknya satu ruang itu 2x5 itu full musik loh, dan itu semuanya yang mentransfer waktu itu ya, tidak semuanya sih karena kita terbatas dengan harddisknya komputer waktu itu. Setiap malam jam 12 ketika close siaran itu saya yang merekod ya, saya merekam. Jadi kaset ini saya transfer dari pita kaset ke komputer. Itu saya lakukan setiap hari sampai komputernya kebak ya. Sakjane belum semuanya, tetapi memang fasilitas dari harddisknya itu yang terbatas. Wong zaman semono loh, komputer pertama yang kita miliki itu harddisknya kalau nggak salah itu 40 giga loh. Nah sekarang handphone saja iso 250 giga. Wes. Biyen komputer pertama yang Gema miliki harddisknya nggur 40 giga ya. Jadi
proses peralihan dari analog ke digital itu sendiri, saya menjadi bagian dari sejarahnya juga ya. Saya melakukannya itu untuk Gema FM ya. Nggak tahu kenapa, memang karena saya memang dari kecil punya cita-cita jadi penyiar, sehingga ketika saya berkesempatan untuk menjadi bagian dari angkasawan broadcasting, saya betul-betul totalitas di dalam pekerjaan saya. Oke, jadi itu sekilas tentang cerita saya terkait dengan dunia siaran ya. Ini adalah kaset pita yang menjadi bagian dari sejarah saya. Kaset pita yang menjadi bagian dari sejarah Gema FM ya, yang saat ini sudah mengembangkan sayapnya ke dunia digital dengan Gema Media yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, yaitu membuminya media sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan itu pemikiran yang sangat cerdas sekali. Kita memang harus mengikuti alur. Iline banyu kita ikuti, kalau enggak kita akan ketinggalan. Berbanggalah Anda teman-teman semuanya yang ingin bekerja di dunia broadcasting, ingin bekerja di dunia siaran ya, ingin bekerja di dunia TV. Hari ini semua fasilitas itu sudah ada dan lengkap dan tidak ada kesulitan ya, karena semuanya serba digital ya. Mudah-mudahan Gema FM akan selalu ada. Mudah-mudahan Gema FM akan selalu menjadi bagian dari hati para pendengarnya. Mudah-mudahan Gema FM tetap eksis ya, dan selalu menjadi bagian dari Kota Mojokerto di dalam penyebaran informasi, pendidikan, dan hiburan. Baik, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ruslin, entertainer Deso. Salam.